Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas F Manajemen Operasional dengan tema analisis produktivitas menggunakan faktor tunggal studi kasus pada UMKM Ayam Geprek Sindi di Kantin UPN Veteran Jakarta. Di sini saya sendiri Trisanti dengan NIM akhir 007. Saya Kayla Taya Putri, NIM akhir 009. Nama saya Muhammad Farezi dengan NIM akhir 016. Nama saya Nidai Calyandari dengan NIM akhir 028. Baik, masuk yang pertama yaitu ringkasan. UMKM Ayam Geprek Sindi di Kantin UPN Veteran Jakarta menghadapi tantangan produktivitas akibat manajemen operasional yang belum optimal, penggunaan sumber daya yang kurang efisien, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Hal ini berdampak signifikan pada daya saing usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas melalui pendekatan faktor tunggal, seperti tenaga kerja dan bahan baku, untuk mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi bagi UMKM ayam geprek Sindi dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan daya saing dan profitabilitas usaha. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, analisis produktivitas dengan pendekatan faktor tunggal, serta perumusan strategi meningkatkan produktivitas. Objek penelitian ini adalah UMKM ayam geprek Sindi yang beroperasi di kantin UPN Veteran Jakarta. Target kegiatan ini adalah UMKM mampu mengimplementasikan hasil analisis produktivitas secara mandiri, mengoptimalkan kinerja operasional, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Luaran yang dihasilkan berupa artikel, PPT, dan video vlog. Kata kuncinya ada 5. Yang pertama UMKM, ayam geprek, produktivitas, dan faktor tunggal. Selanjutnya, latar belakang. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, menyumbang 61% dari PDP, PDB, dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Penelitian ini menyoroti produktivitas UMKM di sektor kuliner, khususnya bisnis ayam geprek di kampus UPN Veteran Jakarta, dengan studi kasus ayam geprek Sindi. Tantangan yang dihadapi meliputi persaingan ketat, fluktuasi harga bahan baku, serta perubahan preferensi konsumen. Proyek ini akan menggunakan pendekatan faktor tunggal untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pada produktivitas dan memberikan rekomendasi strategis untuk membantu UMKM mengoptimalkan operasional dan daya saing. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi UMKM serupa dalam meningkatkan produktivitas dan kontribusi pada ekonomi nasional. Rumusan masalah dari kelompok kami ada 3, yaitu bagaimana pengaruh faktor tunggal seperti tenaga kerja atau bahan baku terhadap produktivitas UMKM ayam geprek Sindi di UPN Veteran Jakarta. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi UMKM ayam geprek Sindi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan manajemen operasional. Yang ketiga, bagaimana peran kualitas produk dan layanan dalam mempengaruhi produktivitas UMKM ayam geprek Sindi di kantin UPN Veteran Jakarta. Adapun tujuan penulisan ini yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh faktor tunggal terhadap produktivitas UMKM ayam geprek Sindi di kantin UPN Veteran Jakarta. Tujuan ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh faktor tunggal seperti tenaga kerja dan bahan baku terhadap produktivitas UMKM ayam geprek Sindi. Yang kedua, mengidentifikasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengoptimalkan manajemen operasional. Tujuan ini untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM ayam geprek Sindi dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta optimalisasi manajemen operasional. Dan yang terakhir, ketiga, menganalisis peran kualitas produk dan layanan terhadap produktivitas UMKM ayam geprek Sindi di kantin UPN Veteran Jakarta. Tujuan ini untuk menganalisis bagaimana kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh UMKM ayam geprek Sindi mempengaruhi tingkat produktivitas mereka.
Oke, selanjutnya itu ada manfaat penelitian, di mana yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu berkontribusi dalam pengembangan konsep produktivitas UMKM pada sektor kuliner dan memperluas pemahaman akademis serta memberikan kerangka referensi bagi penelitian terkait produktivitas UMKM. Yang kedua, itu ada manfaat praktis, di mana memberikan masukan strategis untuk optimalisasi operasional UMKM, mengidentifikasi area perbaikan, dan menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya serta daya saing. Yang ketiga, itu ada manfaat bagi pelaku UMKM, di mana memberikan pemahaman pentingnya analisis produktivitas, menyediakan modal evaluasi kerja berbasis faktor tunggal, serta mendorong inovasi dan strategi peningkatan produktivitas. Yang selanjutnya itu ada profil dari UMKM Ayam Geprek Cindy, di mana UMKM ini berdiri sejak tahun 2004, yang di mana pada tahun 2024 ini UMKM Ayam Geprek Cindy sudah berusia 20 tahun. Pemilik UMKM Ayam Geprek Cindy yaitu bernama Bude Cindy yang berusia 52 tahun dan memiliki karyawan yang bernama Mpo Apri dengan usia 32 tahun. Lokasi ayam geprek UMKM Cindy ini terletak di kantin UPN Veteran Jakarta dengan memiliki jumlah karyawan 2 orang dan setiap harinya dapat menghasilkan kurang lebih 30 porsi ayam geprek. Jam operasionalnya itu sendiri buka dari mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Selanjutnya ada produk dan layanan utama, di mana UMKM Ayam Geprek Cindy menjual berbagai menu dengan ayam geprek sebagai menu andalannya. Ayam geprek yaitu ayam goreng tepung dengan sambal pedas dan dibuat sesuai dengan pesanan sehingga tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera para pelanggannya. Fleksibilitas ini menjadi daya tarik terutama bagi pecinta hidangan pedas. Selain ayam geprek itu sendiri, tersedia juga berbagai menu seperti mie instan dan minuman kemasan untuk memberikan pilihan bagi para konsumennya. Ayam geprek Cindy berfokus pada pelayanan yang cepat, ramah, dan penyajian hidangan segar untuk memastikan pengalaman terbaik bagi para pelanggannya. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Ayam Geprek Cindy, di mana pemiliknya itu sendiri ada Bude Cindy dan karyawannya bernama Mpo Apri. Struktur organisasi Ayam Geprek Cindy itu tersendiri memiliki 2 peran, yaitu pemilik dan karyawan, dengan sistem kerja berbasis shift untuk kelancaran operasionalnya. Bude Cindy yang berusia 52 tahun sebagai pemilik tidak hanya mengelola dan mengawasi bisnisnya, tetapi juga aktif dalam memasak dan melayani para pelanggan. Ia, berbagi tugas dengan Pak Apri yang berusia 32 tahun, karyawan utama yang bertugas mengolah dan menyajikan hidangan, melayani pelanggan, dan menjaga kebersihan. Pembagian kerja bergilir ini memastikan keduanya tetap produktif dan menjaga kualitas layanan sepanjang jam operasional berlangsung. Oke, selanjutnya masuk pada bagian tinjauan pustaka. Kami mengutip beberapa definisi penting yang mendukung penelitian kami. Yang pertama, menurut Herjanto pada 2008, manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif, di mana fungsi-fungsi manajemen digunakan untuk mengintegrasikan sumber daya secara efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat relevan dalam konteks UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti yang dijelaskan oleh Wilantara pada tahun 2016, yang merujuk pada usaha yang dibentuk oleh individu atau kelompok dengan badan usaha atau tidak. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan produktivitas UMKM, eh, dari buku Kewirausahaan UMKM menekankan bahwa peningkatan produktivitas merupakan faktor kunci dalam mencapai kesuksesan. Selain itu, buku manajemen sumber daya manusia juga menyoroti bahwa di antara berbagai macam sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, sumber daya manusia atau SDM merupakan elemen yang paling berperan dalam mencapai produktivitas maksimal. Terakhir, menurut Mulyanti pada tahun 2020, ada beberapa faktor yang dapat mengoptimalkan proses produksi, termasuk menjaga kualitas produk. Jika kualitas ini dijaga secara konsisten, hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing, khususnya pada aspek tenaga kerja, energi, dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.
Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemilik ayam geprek Sindi di kantin UPN VJ. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang produktivitas UMKM menggunakan pendekatan faktor tunggal, khususnya pada aspek tenaga kerja dan bahan baku. Dengan metode ini, kami bisa mendalami bagaimana efisiensi operasional dapat ditingkatkan di UMKM tersebut. Selanjutnya masuk di tahapan proyek. Proyek ini dimulai dengan menentukan judul dan memilih UMKM ayam geprek Sindi sebagai objek penelitian. Setelah itu, kami merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kami juga mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menyusun laporan proyek. Terakhir, hasil proyek ini dipresentasikan dan dievaluasi sebelum laporan akhir diselesaikan. Masuk pada hasil lapangan. Yang pertama, jumlah dan pembagian tugas tenaga kerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa UMKM ini hanya memiliki 2 tenaga kerja dengan sistem pembagian tugas bergantian. 1 orang bertugas memasak, sedangkan yang lain melayani pelanggan. Sistem ini memastikan bahwa keduanya dapat menguasai seluruh kerjaan operasional yang sangat penting untuk efisiensi usaha. Poin yang kedua, pengaruh faktor tenaga kerja dan bahan baku terhadap produktivitas. Tenaga kerja dan bahan baku sangat mempengaruhi produktivitas ayam geprek Sindi. Tenaga kerja bertanggung jawab dalam menjaga keramahan, kecepatan pelayanan, dan memastikan kualitas bahan baku. Narasumber kami menyatakan bahwa faktor tenaga kerja dan bahan baku sangat dominan karena mereka berperan langsung dalam kualitas produk dan layanan. Untuk nomor 3, kendala pengelolaan sumber daya operasional. Kendala utama yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku, terutama cabai. Meski harga cabai sering naik, ayam geprek Sindi tetap berusaha memenuhi permintaan pelanggan tanpa mengurangi tingkat kepedasan yang mereka inginkan. Untuk peralatan dan tenaga kerja sendiri, tidak ditemukan kendala yang signifikan. Oke, untuk hasil lapangan selanjutnya, ada sistem manajemen operasional yang diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen operasional yang diterapkan mencangkup beberapa aspek penting. Yang pertama, pengaturan shift untuk tugas memasak dan melayani. Yang kedua, penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang mencangkup standarisasi takaran bahan baku, konsistensi dalam proses memasak, dan standar dalam penyajian makanan. Sistem ini diterapkan untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk. Untuk yang selanjutnya, penggunaan teknologi dalam operasional bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal penggunaan teknologi untuk operasional bisnis, usaha ini telah mengadopsi sistem pembayaran digital melalui KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Penerapan teknologi ini menunjukkan bahwa usaha telah mengikuti perkembangan sistem pembayaran modern untuk memudahkan transaksi dengan pelanggan. Untuk selanjutnya, standar kualitas produk. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa standar kualitas produk yang diterapkan mengutamakan kesegaran bahan-bahan yang digunakan. Hal ini diimplementasikan melalui sistem memasak yang dilakukan secara langsung ketika pesanan datang atau make to order, termasuk dalam pembuatan sambal yang juga dibuat secara dadakan sesuai dengan permintaan pelanggan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen usaha dalam menjaga kualitas dan kesegaran produk yang disajikan dengan pelanggan. Untuk hasil lapangan selanjutnya, sistem kontrol kualitas produk. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol kualitas yang diterapkan melibatkan pengawasan langsung dari pemilik usaha. Pengendalian kualitas dilakukan melalui kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemilik dan tenaga kerja. Sistem ini menunjukkan adanya pengawasan aktif dari pemilik sambil tetap mempertahankan hubungan kerja yang kooperatif dengan para tenaga kerja. Untuk hubungan kualitas produk atau layanan dengan produktivitas usaha, berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kualitas produk atau layanan dengan produktivitas usaha. Kedua aspek ini saling mendukung satu sama lain dalam menciptakan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Narasumber menekankan bahwa keseimbangan antara kualitas produk dan layanan berkontribusi pada pencapaian hasil yang optimal dalam menjalankan usaha. Selanjutnya untuk pembahasan,
Produktivitas di ayam geprek Cindy dipengaruhi secara langsung oleh efisiensi tenaga kerja yang dioptimalkan melalui sistem pembagian tugas bergilir antara memasak dan melayani pelanggan. Dalam operasional sehari-harinya, usaha ini mengandalkan hanya dua tenaga kerja. Dengan pembagian peran yang fleksibel, setiap pekerja mampu menguasai keseluruhan proses bisnis mulai dari mengelola bahan di dapur hingga melayani pelanggan. Rata-rata produktivitas yang dicapai adalah sekitar 30 porsi ayam geprek per hari, yang berarti setiap tenaga kerja menyelesaikan sekitar 15 porsi. Sistem ini memberikan beberapa keunggulan kompetitif karena menerapkan pendekatan make to order. Ayam geprek Cindy menyiapkan makanan sesuai dengan pesanan pelanggan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kesegaran dan kualitas produk, tetapi juga meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Pada akhirnya, efisiensi proses dan kualitas produk ini memperkuat daya saing usaha dalam menarik dan mempertahankan konsumen. Untuk selanjutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ayam geprek Cindy adalah fluktuasi harga bahan baku, terutama cabai yang merupakan elemen penting dalam sambal pedas mereka. Cabai memberikan cita rasa khas yang menjadi daya tarik utama menu ayam geprek, sehingga perubahan harga cabai berdampak langsung pada biaya produksi. Meski menghadapi kenaikan harga cabai yang signifikan, usaha tetap berkomitmen menjaga kualitas produk tenaga mengorbankan rasa yang diinginkan oleh pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa ayam geprek Cindy memberikan prioritas tinggi pada kepuasan pelanggan. Bahkan jika harus menanggung beban biaya produksi yang lebih besar, untuk menghadapi tantangan ini, usaha terus berusaha mempertahankan standar rasa dan kepedasan sesuai preferensi pelanggan. Di sisi lain, manajemen operasional ayam geprek Cindy menunjukkan stabilitas dalam hal pengelolaan tenaga kerja dan peralatan. Dengan hanya dua tenaga kerja yang bergantian dalam memasak dan melayani pelanggan, usaha ini mampu menjalankan operasionalnya tanpa mengalami gangguan berarti. Pelanggan yang digunakan Peralatan yang digunakan juga tidak menjadi sumber kendala yang menunjukkan bahwa sistem operasional yang diterapkan berjalan dengan baik dan efisien. Dengan demikian, tantangan utama tetap berfokus pada aspek harga dan bahan baku, sementara pengelolaan tenaga kerja dan peralatan menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan optimal. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga itu mengenai peran kualitas produk dan layanan dalam mempengaruhi produktivitas UMKM ayam geprek Cindy di kantin UPN Veteran Jakarta. Ayam geprek Cindy menerapkan manajemen operasional yang terstruktur dengan sistem pembagian tugas bergantian antara memasak dan melayani pelanggan. Sistem ini didukung oleh standar operasional prosedur atau SOP yang mencakup standarisasi takaran bahan baku, konsistensi dalam proses memasak, dan standar penyajian. Pendekatan ini menjaga konsistensi kualitas produk, sementara pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik usaha yang bekerja sama dengan tenaga kerja untuk memastikan setiap produk telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam hal teknologi, ayam geprek Cindy telah mengadopsi sistem pembayaran QRIS untuk memudahkan para pelanggan melakukan transaksi non-tunai. Penggunaan teknologi ini meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses pembayaran, terutama di jam-jam tertentu. Dengan kombinasi pengelolaan operasional yang ketat dan penerapan teknologi modern, ayam geprek Cindy telah berhasil menjaga produktivitas, kualitas, dan daya saing di pasar kuliner dalam sektor UMKM. Jadi, kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM ayam geprek Cindy di kantin UPN Veteran Jakarta dijalankan dua orang karyawan dengan produktivitas 15 porsi per orang dari total 30 porsi per orang. Mereka menerapkan sistem kerja fleksibel dalam memasak dan melayani pelanggan, serta menggunakan sistem make to order dengan SOP ketat untuk standarisasi produk. Usaha ini telah mengadopsi pembayaran kris untuk efisiensi transaksi. Meski menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku, terutama cabai, UMKM tetap berkomitmen menjaga kualitas produk dan layanan. Kualitas produk yang konsisten menjadi aspek penting yang mendukung daya saing dan keberlangsungan UMKM ayam geprek Cindy di pasar lokal. Setelah melakukan penelitian ini, saran yang kami
buat, yaitu berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan UMKM ayam geprek Cindy. Yang pertama, untuk mengatasi tantangan fluktuasi harga bahan baku, disarankan untuk membangun kemitraan dengan pemasok tetap atau mencari alternatif pemasok yang dapat memberikan harga yang lebih stabil. Yang kedua, mengingat keterbatasan tenaga kerja, UMKM dapat mempertimbangkan untuk menambah tenaga kerja dan pelatihan yang lebih terstruktur untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan yang efektif antar karyawan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dapat diperluas tidak hanya pada sistem pembayaran, tetapi juga pada aspek lainnya seperti pencatatan inventory dan sistem pemesanan digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas usaha. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap SOP yang diterapkan untuk memastikan prosedur tetap relevan dan efektif dalam mendukung produktivitas usaha. Pada slide dokumentasi, selama penelitian ini kami melakukan beberapa sesi wawancara mendalam dengan pemilik ayam geprek Cindy untuk mendapatkan data langsung terkait operasional dan produktivitas UMKM tersebut. Dokumentasi ini mencakup foto-foto kegiatan di lokasi, interaksi dengan pemilik dan tenaga kerja, serta proses produksi di dapur. Kami juga mengabadikan kondisi lingkungan usaha di kantin UPNPJ untuk menggambarkan situasi operasional sehari-hari. Semua ini membantu kami memahami dan menganalisis produktivitas UMKM secara lebih mendalam. Dan foto yang ketiga ini adalah foto bersama bersama pemilik usaha ayam geprek Cindy. Baik, itulah presentasi tentang produktivitas dari kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.